ini tuh efeknya tuh bisa dibilang double kill gitu ya, karena dari eksternal juga banyak tantangan, dari dalam negeri juga banyak ketidakpastian juga. Jadi emang itu yang bikin market kita gonjang-ganjing saat ini. Tapi ya di saat itulah market kita lagi fear ya, ya kita juga harus nyiapin cash dong. Cash ini yang bisa digunakan sewaktu-waktu nanti untuk kita alokasikan dana kita untuk invest di saham. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa langsung invest? Nah, itulah yang kita harus bijak nih. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Kali ini adalah Cuap Cuap spesial Ramadan. Cuap Cuap Ramadan. Kita ada di segmen Paham Pantauan Saham. Makin paham, makin cuan. Bareng mereka Katarina dan juga Tasya Natalia. Oke, minggu demi minggu kita lalui berpuasa. IHSG juga naik turun, up and down, yang cukup bikin deg-degan gitu. Ntar ada penguatan, ntar ada pelemahan gitu ya. Tapi secara overall kita kan banyak duit nih kayaknya bulan ini, bener gak sih? Bener lah, karena kan mau ada THR. Enggak, bukan cuma THR doang Syah. Karena posisi THR itu taruhlah seminggu sebelum gajian, habis itu gajian gitu. Jadi ada THR, ada gajian yang bakal datangnya cukup bersamaan dan beriringan gitu. Terus udah gitu kan jam kerja kita atau hari kerja kita tuh lebih sedikit. Ya nggak sih, hari libur lebih banyak. Nah, karena itu makanya kita pengen ajak Sobat Cuan nih untuk kira-kira dipakai belanja apa ya? Waktu beli saham nggak sih? Tapi kalau kita lihat dari momentum, setiap Ramadan ini momentum yang tepat untuk belanja nggak sih, khususnya di saham atau investasi? Sebenarnya kalau kita bicara soal investasi ya, tahun ini tuh jadi cukup challenging gitu. Tapi ada opportunity juga. Aku ngelihat IHSG kita itu lagi turun ya, trennya masih turun gitu. Dan kalau kita berbicara soal mahal murah, masih banyak saham yang murah gitu. Jadi kayak duit lebaran ini kan dapat THR, ini bisa kita sisihin nih kalau pengen nabung di saham, karena kita masih ada momentum untuk peluang investasi gitu aku lihat. Oke, ini memang selalu begitu atau di Ramadan ini aja nih memang lagi fase terbentuk harganya lagi bagus-bagusnya gitu, atau memang lagi ada sinyal beli cukup kuat di indeks kita? Kalau aku ngelihat khusus Ramadan kali ini aja ya, karena ini emang karena indeks kita yang lagi turun aja. Kalau misalnya kita berkaca di beberapa bulan atau beberapa tahun ya, setiap Ramadan biasanya itu malah di awal-awal tahun kayak Januari, Februari itu indeks tuh lagi naik-naiknya, karena kan masih kekatrol sama Januari effect kan. Nah, tapi nyatanya kalau di awal tahun ini malah indeks kita bergerak lain nih, malah semakin turun gitu kan. Dan kalau kita bandingin saham-saham apa aja yang bikin turun itu kan juga banyak saham-saham big caps yang mana mereka secara fundamental sebenarnya masih oke-oke aja, tapi saham mereka malah ambles gitu kan. Jadi menurutku untuk kita cicil beli itu masih ada banget peluangnya. Peluangnya masih ada banget ya. Kita ngelihat dari mindset atau perspektif agak luas deh, khususnya dari data ekonomi itu kan kita deflasi berturut-turut ya kalau nggak salah ya. Dan walaupun kita deflasi, tapi sebenarnya sih indeks kepercayaan konsumennya masih bagus di atas 50. Jadi masih ada engine, masih ada pertumbuhan, masih ada minat belanja sebenarnya. Nah, ini akan seperti apa sih kalau kita punya mindset deflasi itu kan orang di real aja nggak belanja gitu, di real aja mereka masih nahan gitu, karena mungkin mau ngirit-ngirit dulu. Apakah cukup lumayan bijak gitu kalau pengalokasiannya ke belanja saham atau belanja investasi menurut Tasya? Oke, jadi emang ini ya kondisi sekarang itu kayak kenapa IHSG kita turun ya, karena ada penyebabnya dong. Dan salah satunya juga karena kondisi ekonomi kita belum bisa dibilang baik-baik aja gitu ya. Saat ini tuh banyak banget dari kita, terutama yang kalangan menengah, ini tuh banyak yang makan tabungan. Dan juga kayaknya walaupun kita dapat THR, pasti kita juga banyak yang mungkin mau ngirit-ngirit aja dulu gitu kan. Dan mungkin lebih banyak spendingnya untuk hal-hal yang prioritas. Misalnya kalau yang mudik ya transportasi dulu, kemudian ya khusus untuk keluarga dulu gitu kan, yang terdekat. Karena memang deflasi ini jadi
momen yang langka sebenarnya terjadi sebelum Lebaran. Bahkan kalau bisa kita tarik mundur itu terjadi 25 tahun yang lalu. Jadi 2 sampai 5 tahun ya. 25. Oh, 25 tahun. Iya, 25 tahun yang lalu. 25 tahun berarti tahun 2000. Berarti Iya, pas waktu krisis, habis krisis. Iya, yes. Dan habis Krismon ya. Betul. Iya. Kan Krismon kan 98 99 lah ya. Jadi kayak 2000 tuh recovery-nya, dan kita tuh sekarang hampir-hampir kayak gitu nih suasananya. Dan kalau misal kita berkaca, kondisi indeks kita tuh turun juga mostly karena fundamental ya, karena kan perbankan kita yang masih kena efek sama era suku bunga tinggi juga gitu kan. Jadi ini tuh efeknya tuh bisa dibilang double kill gitu ya, karena dari eksternal juga banyak tantangan, dari dalam negeri juga banyak ketidakpastian juga. Jadi emang itu yang bikin market kita gonjang-ganjing saat ini. Tapi ya di saat itulah market kita lagi fear ya, ya kita juga harus nyiapin cash dong. Cash ini yang bisa digunakan sewaktu-waktu nanti untuk kita alokasikan dana kita untuk invest di saham. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa langsung invest. Nah, itulah yang kita harus bijak nih. Jangan habis kita dapat THR terus kita jor-joran dong. Langsung kita bisa save cash dulu. Duitnya duit dingin semua atau enggak gitu ya? Iya, duit dingin pastinya ya. Dan itu kita juga ngalokasiinnya juga dicicil gitu. Jangan langsung beli all in gitu. Bahkan kita juga bisa diversifikasi aset ya, jangan cuma di saham. Jadi bisa juga mungkin di obligasi atau mungkin bisa emas juga gitu ya. Karena emas walaupun harganya all time high, tapi kan juga kalau view-nya jangka panjang, kita tetap bisa juga kok nyicil. Karena kan sekarang udah ada bank emas juga tuh. Benar. Bahkan emas juga bisa didepositokan juga. Jadi kita bisa nyicil dari dikit-dikit. Yang penting kita tetap bisa lebih wise lah dalam mengatur THR kita. Jangan semuanya untuk belanja, ataupun jangan semua untuk all in juga di saham gitu. Skemanya bisa investasi di saham atau diversifikasi yang lain, termasuk diantaranya tadi ya emas atau nabung emas atau bank emas gitu ya, yang mungkin bisa dipelajari nih Sobat Cuan. Artinya nggak menutup kemungkinan kok gitu ya. Nah, aku tadi interesting banget nih sama statement Natasha. Ini pernah kejadian tapi 25 tahun yang lalu, mengingatkan masa-masa Krismon. Krismon 1998 itu recovery-nya cepet loh, ya kan? Padahal drop-nya parah banget. Kita kan sebenarnya tidak di dalam fase itu kan. Artinya adalah kita nggak ada lagi kondisinya. Kalau bisa dicari-cari kesamaannya sebenarnya nggak sama, atau is totally different gitu kalau sekarang. Nah ini pemulihannya artinya adalah kembalinya mungkin geliat ekonomi atau baliknya asing, sehingga pertumbuhan di pasar saham akan lebih bergeliat lagi. Udah ke tracking belum sih Syah? Sebenarnya kalau ngelihat sekarang tekanan asing tuh udah mulai reda ya, dan udah mulai net buy kok dikit-dikit gitu ya. Cuma ini belum firm gitu loh. Jadi kayak trennya itu masih turun gitu ya. Kalau aku ngelihat IHSG itu chance untuk dia turun tuh masih ada gitu ya. Jadi sekalipun dia ketahan support, ya geraknya masih ada potensi sideways dulu deh. Jadi belum ada arah untuk dia menguat gitu ke 7.000 tuh sepertinya masih kita menunggu beberapa pekan masih ada momen lagi gitu. Atau butuh momentum. Iya, masih butuh momentum yang cukup lama lah. Dan mungkin bisa sebulan 2 bulan lagi. Dan aku ngelihat emang ini ya, zamannya tuh beda ya. Kita ngelihat krisis 98, terus apa yang terjadi 2015, 2020 itu tuh beda zaman dan beda case juga penyebabnya apa. Kalau tahun ini tuh kan kita ngelihat ada efek dari 2024, kita ngalamin era suku bunga tinggi gitu ya. Terus ada perlambatan ekonomi juga, PHK di mana-mana gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya udah ngalamin ini nih, stagflasi sebenarnya ya. Dan kalau di Amerika juga udah ada peringatan resesi, walaupun mungkin resesinya tuh nggak yang resesi banget gitu ya, mild recession mereka bilang. Jadi emang ekonomi di mana-mana sedang goyang gitu satu dunia. Dan kalau di Indonesia kita juga baru periode awal lah dari pemerintahan baru, sama juga kayak di Amerika. Dan perlu diakui banyak trial and error gitu ya dari kebijakan-kebijakan baru yang bikin masyarakat kita juga makin aware juga dan peka gitu sama gimana dampaknya dari kebijakan-kebijakan baru yang ada. Jadi emang perlu diakui bahwa awal-awal tahun ini tuh banyak ketidakpastian. Nah, tapi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan yang ada ya, sudah ada trial and error gitu kan, pasti kan itu akan belajar juga dari situ untuk memperbaiki kan. Kemudian juga kalau kita ngelihat kebijakan bank sentral, itu kan kebijakan moneter kita udah melonggar ya. September Bank Indonesia nurunin, terus Januari nurunin. Efeknya sekarang belum kerasa, tapi biasanya 3-4 bulan lagi itu baru kerasa. Jadi kalau aku ngelihat
gimana nanti dan dampaknya ke banking mungkin di paruh kedua tahun ini. Semester kedua ya iya, berarti semester ya? kedua. Jadi aku ngeliat mungkin kita baru bangkit tuh di semester 2 sih harusnya. Makanya sekarang kalau misalnya dibilang asingnya keluar semua sih enggak. Sebenarnya relatively mereka juga masih masuk, tapi masih selektif kayaknya ya. Iya benar, selektif. Karena gini, ketika kondisi ekonominya sekarang lagi goyang, maka menurut aku adalah kita analisisnya bottom to up. Kita ngelihat perusahaan-perusahaan yang neracanya masih bagus. Misal yang utangnya rendah gitu ya, apa yang kasnya masih banyak gitu. Biar apa? Biar mereka tuh masih tahan goncangan gitu di badai-badai ekonomi saat ini. Jadi ketika nanti nih badainya udah reda gitu ya, mereka bisa bangkit. Nah perusahaan itu biasanya harga sahamnya yang akan naik duluan. Oke. Nah kalau kita ke penyebaran sektor gimana? Kan kadang-kadang kan udah deh ikut aja follow the trend. Misalnya lagi momennya Lebaran atau puasa Ramadan sama Lebaran ya consumer. Tapi sekarang ini kan beda ya, anomali ya. Bentuknya juga anomali banget deh market itu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa berposisi untuk melawan arus. Kita harus ikutin arus kalau sekarang ini karena memang trennya kayak nggak kebaca gitu loh. Jadi emang harus follow big money-nya kemana. Terus lagi random aja gitu ya nggak sih? Sama kita harus pahami juga loh. Ada kan dari kata Warren Buffett, be greedy when the other are fearful. Sekarang kan lagi banyak yang fear ya. Tapi pahami juga siapa yang fearful gitu. Di sini kan yang fearful kan kebanyakan asing ya, keluar terus. Asing kan punya reason ya kenapa mereka keluar ya. Jadi kita jangan malah greedy gitu, jangan malah all in gitu. Kita harus selektif juga milih saham yang bagus, mana yang bisa kita manfaatkan untuk investasi jangka panjang. Sekarang kan momentumnya emang ada Ramadan gitu ya. Tapi consumer, kemudian retail itu kan mereka kena banyak dampak juga tuh sepanjang 2024. Ada boykot ya, terus ada pelemahan daya beli gitu kan. Itu kan belum banyak pulih gitu. Mungkin Ramadan ini bisa jadi juru selamat mereka gitu ya. Tapi gimana dampaknya itu kan kita masih monitor juga gimana nanti THR-an ya, kita tunggu THR-nya gimana dampaknya ke perusahaan-perusahaan consumer dan retail. Jadi menurutku itu momentum untuk trading aja dulu. Kita bisa manfaatin itu, tapi kita bisa lebih fokus ke big picture-nya bahwa peluang investasi ini masih ada banget. Oh oke. Nah sekarang nih kalau misalnya Sobat Cuan mulai oke nih ada uang dingin nih, udah dipastikan ya semua kebutuhan harian kamu, bulanan kamu, terus kayak kebutuhan untuk nanti lebarannya udah terpenuhi. Ada nih ternyata uangnya uang dingin untuk punya investasi. Mana yang harus didulukan? Artinya kita kan selalu ngelihat kan big picture-nya adalah profil resiko gitu. Tapi kan sekarang kan mana nih ya profil resikonya misalnya konservatif. Tapi kalau yang konservatif nggak oke ya udah gitu. Apakah harus ke agresif lebih oke atau yang konservatif lebih oke atau moderat aja gitu. Jadi ada persebaran yang konservatif dan yang agresif. Menurutku diversifikasi itu tetap bagus ya. Kita pilih-pilih aset kita disebar di yang konservatif sampai dengan yang agresif. Tapi yang paling bijak adalah ini ya, kita melihat indeks itu kan kalau di bursa saham Indonesia ya, yang paling banyak itu kan di bankingnya. Jadi menurutku tetap harus punya sih kayak saham banking 1 atau 2 itu untuk pondasi aja gitu. Karena kan dalam mengatur portofolio itu kita harus naruh dulu pondasi-pondasi yang gede, baru batu-batu kerikil-kerikil kecil gitu, kayak yang bisa untuk trading jangka pendek gitu. Jadi menurutku porsi yang gedean dikit boleh nih di banking-banking yang mungkin sekarang masih murah gitu ya. Tapi dengan catatan ya kita cek-cek dulu gimana kredit mereka, gimana likuiditas mereka, gimana permodalannya. Jadi kita pastiin ada kemungkinan nih di semester 2 nanti mereka bangkit juga. Kalau saran aku sih kita pilih banking yang mereka kreditnya tuh banyak di corporate ya. Karena sekarang kan yang masih jadi kendala untuk resiko kredit bermasalah kan di UMKM ya kebanyakan. Jadi bagus di corporate. Terus kemudian mereka tentu aja yang punya likuiditasnya masih bagus biar mereka masih bisa nyalurin kredit dan juga punya kasa yang gede supaya mereka dana murah atau cost of fund-nya tuh juga bisa terjaga gitu. Jadi paling nggak kita minimal punya banking dulu dan sisanya bisa pilih-pilih aja sih yang mungkin momentum ya, kita follow the trend gitu. Kalau misalnya di pertengahan nanti kan biasanya ada saham-saham mau bagi dividen nih biasanya. Nah itu kita bisa tuh follow trend gitu. Tapi nggak usah ngincer deket-deket dividen karena nanti takutnya kena dividen trap gitu ya. Kemudian nanti kan biasanya tengah-tengah tahun gitu kan kalau
udah mulai kerasa efek suku bunga turun itu, telekomunikasi juga bisa di watch karena kan dia udah murah banget kurasa karena paling laggard di tahun lalu dan emang utangnya cukup gede ya, jadi kena banget sama suku bunga. Tapi ketika suku bunga efeknya turun itu kerasa, maka dia juga bisa bangkit sih kurasa. Berarti prospek after lebarannya justru malah lebih oke ya. Justru malah belanjanya sekarang. Nggak masalah dong ya kalau belanja atau cicil belinya sekarang terus nanti ada opportunity after lebaran. Karena tadi saya bilang semester 2. Berarti kan itu memang udah lebaran, udah selesai setengah tahunan juga gitu ya untuk masuk ke tahun paruh kedua di 2025 ini. Betul. Jadi kalau kita orang yang mau investasi ya, belinya jangan pas udah naik. Harusnya malah kalau lagi turun-turun kayak gini, kita malah yang ngelihat oh ada barang diskon gitu. Jadi kita seneng gitu ngumpulin. Jadi jangan melihat pasar saham yang lagi turun-turun kayak gini kita jadi pesimis untuk masuk. Iya, sama kayak tadi yang aku bilang, be greedy when the other are fearful. Boleh greedy, tapi tetap selektif gitu. Dan kalau fearful juga, kita ketahui siapa yang sedang fear gitu. Kalau sekarang asingnya masih belum masuk, ya kita boleh wait and see dulu. Tapi sambil kita siapin dananya. Jadi THR ini bisa jadi booster kita lah ya untuk cash, jaga-jaga kita mau koleksi saham lagi gitu. Oke, ya kita lihat aja ya karena memang perputaran atau mungkin sobat cuan yang kerjanya formal, memang ada gaji, ada THR atau ada bonus mungkin teman-teman yang kerjanya freelance, jobnya lagi banyak. Nah ini mungkin bisa dihitung-hitung lagi untuk bisa mulai investasi, untuk bisa dialokasikan untuk investasi. Tapi ya itu jangan terlalu ketakutan banget dan jangan terlalu serakah banget. Betul. Gitu ya. Kita positioningnya kita ngelihat kondisi dan pastikan uangnya uang dingin, selalu kita ingetin itu ya. Terima kasih sobat cuan udah dengerin paham, jangan lupa support kita terus dan dengerin terus podcast kita di Cuap-Cuap Ramadan. Maria Katarina dan juga Tasya pamit. Bye-bye. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Gimana? Kantong aman? Nah, buat Sobat Cuan yang punya permasalahan finansial, kalian bisa langsung aja curhat di CNBC Indonesia. Caranya gampang kok, tinggal masuk aja ke websitenya cnbcindonesia.com, klik banner Semarak Ramadan, langsung scroll ke bawah, di sana ada konsultasi finansial Ramadan. Jangan lupa ya, kalian masukin nama, email, dan ceritain masalahnya. Nanti untuk pertanyaan yang menarik langsung dibahas di Cuap-Cuap Ramadan. Kita tunggu ceritanya.